Selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah berayat pada sore hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu dan saudara bersama-sama dengan keluarga dalam keadaan tidak kronis apapun dan selalu senantiasa bersukacita dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah petuayan pada sore hari ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah petuayan berayat pada sore hari ini kami landaskan dengan percaya kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Amin. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama dan yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita renungkan bersama, kita ambil dari bacaan setahun, yang saya ambil dari bacaan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020. Sebelumnya mari kita berdoa. Mohon pimpinan dan bimbingan dari Allah. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami mengucapkan syukur akan perlindungan, penyertaan-Mu, dan kekuatan serta rezeki yang sudah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini.
Kami bersama-sama akan belajar firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan berikan kepada kami hikmat, agar kami bisa belajar firman Tuhan, terlebih bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bacaan firman Tuhan kita sore hari ini terambil dari Matius 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mendengar suatu kabar atau berita, maka ada dua hal yang menjadi pilihan, yaitu menolak kebenaran dari berita atau kabar tersebut, atau menerima kebenaran dari berita atau kabar tersebut. Kalau kita baca pasal 13 dari Injil Matius ini, tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, adalah perumpamaan kerajaan Allah tentang kedatangan Yesus Sang Mesias sebagai juru selamat manusia. Dan reaksi dari masyarakat Yahudi saat itu, yaitu ada yang menolak dan ada yang menerima berita atau kabar tersebut. Bagi mereka yang tidak menerima kabar akan kedatangan Tuhan Yesus, itu akan memiliki konsekuensi, dia akan makin jauh dari pemahaman yang sejati tentang kerajaan Allah. Mereka mungkin beribadah dengan tekun. Juga mungkin mereka menjauhkan diri dari segala hal yang cemar dari dunia ini. Bahkan tekun berpuasa menantikan kedatangan kerajaan Allah yang dinyatakan kembali dengan kuasa. Mereka menolak karena pada dasarnya mereka tidak mau percaya
Bahkan mereka memberontak. Apapun yang Allah nyatakan, para pemberontak ini akan melawan dan menolak. Sebagai contoh, Allah menyatakan panggilannya kepada mereka ketika mereka di Mesir, dan mereka menolak di padang gurun. Mereka menghina Dia dengan memberontak terhadap pimpinan dan perintahnya bagi mereka. Allah menyatakan pimpinannya ketika mereka telah tiba di tanah perjanjian, tetapi mereka menolak dan menginginkan seorang raja untuk memimpin mereka. Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang harus disembah, tetapi mereka menyembah berhala dan mengabaikan Dia. Allah mengirim anaknya yang tunggal, tetapi mereka memakukan Dia di atas kayu salib. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, lalu bagaimana yang menerima Tuhan Yesus? Mereka yang menerima Yesus itu adalah para murid. Para murid diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Bisa kita baca di ayat yang 11. Kepada para murid, Tuhan Yesus memberikan anugerah yang luar biasa. Mereka dapat mengenal Dia sebagai Sang Mesias, mendapatkan pengajaran dengan tepat, karena mereka percaya bahwa Dialah Sang Mesias. Para murid mendapatkan bimbingan ketika hati mereka masih juga diliputi ketidakmengertian dan ketidakpercayaan. Ini adalah anugerah yang sungguh luar biasa. Mereka boleh melihat Yesus yang menggenapi janji Allah di dalam perjanjian lama. Dan ini bedanya dengan para nabi. Para nabi itu memberitakan tentang Yesus, tetapi tidak sempat melihat Dia datang ke dalam dunia. Mengajarkan tentang Dia yang akan datang, tetapi tidak sempat mengalami kedatangannya. Nah, sekarang bagaimanakah kita? Kita ini bukan orang yang baik. Kita ini bukan orang yang unggul. Dan kita bukan orang-orang yang lebih saleh dari orang-orang yang menolak. Kita harus bersyukur karena kita boleh menjadi orang-orang yang menerima Yesus sebagai anak Allah, Sang Juru Selamat, dan kita mengikutnya. Kita tidak melihat Dia secara langsung ketika Dia berada di dunia ini, tetapi kita akan melihat Dia, dan bahkan Dia sendiri telah berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Namun sebagai pengikutnya, kita harus memiliki keteguhan sikap percaya ini. Pemberitaan akan anugerah ini harus pula diwariskan kepada anak-anak kita, agar mereka pun menjadi orang yang menerima anugerah dari Kristus, anugerah keselamatan, dan pada akhirnya mereka pun memiliki keteguhan iman yang bisa dipertanggungjawabkan sampai pada akhirnya, walaupun penuh dengan risiko dan tantangan yang luar biasa.
Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, pada saat seperti sekarang ini, saat anak-anak diharuskan berada di rumah, untuk belajar di rumah, akibat wabah COVID-19 ini, sebenarnya kita memiliki kesempatan yang luar biasa, kesempatan untuk memberikan pewarisan anugerah keselamatan kepada anak-anak kita. Pada saat mereka bersama-sama dengan kita di rumah, frekuensi mereka bertemu dengan kita lebih besar. Kita manfaatkan waktu ini. Kita ajari mereka untuk sering membaca Alkitab. Banyak anak-anak yang tidak mengerti ataupun tidak mengetahui tentang kebenaran Alkitab. Dan pada saat mereka dewasa, saat mereka dimintai pertanggungjawabkan akan imannya, mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, saat kita mengajar anak-anak kita tentang Yesus, pada saatnya nanti anak-anak kita bisa mengambil sebuah keputusan secara pribadi menjadi pengikut Yesus, dan mereka bisa mempertanggungjawabkan imannya sampai pada akhirnya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari kita memasuki saat teduh menyambut firman Tuhan tadi. Terima kasih Bapa akan firman yang sudah kami pelajari bersama. Kiranya kami bisa mengambil sebuah keputusan dalam hidup kami untuk menerima Tuhan dalam hidup kami dan keluarga kami. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan kita iringi bersama dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ku beri persembahan. Juru selamatku.
Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi problem yang berat karena wabah yang masih berlangsung ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, hikmat kepada bangsa kami ini, agar bangsa kami ini lebih kuat untuk menghadapi wabah yang sedang berlangsung ini. Dan kami mohon ya Tuhan, Engkau singkirkan wabah ini dari muka bumi ini, agar kami dan setiap orang yang ada di dunia ini dapat kembali hidup secara normal sebelum wabah ini terjadi. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, para staf pembantunya sampai dengan pejabat-pejabat yang di daerah. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan agar mereka mampu untuk memimpin negeri kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Malang, di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kami yakin Kau terus memelihara dan menyertai gereja kami. Setiap problem yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu pelayan-pelayan-Mu yang lain yang melayani di gereja ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Berikan kekuatan dan jauhkan dari segala yang buruk. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami, anggota keluarga kami yang sedang belajar, yang mereka masing-masing belajar dari rumah. Tuhan terus berikan semangat, Tuhan berikan mereka hikmat. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang barusan selesai mengikuti tes di perguruan tinggi negeri. Tuhan juga berkati semua usaha dan upaya yang sudah dilakukannya. Kami yakin Kau akan memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, juga Tuhan berkati mereka dengan kesejahteraan. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat yang berbahagia ini Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Kami yakin Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356, bait yang pertama.
Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri bersama-sama ibadah petuan kita pada malam atau sore hari ini, dan kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan hikmat dari Roh Kudus memelihara kehidupan kita saat ini sampai akhirnya nanti. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.